Selamat siang untuk teman-teman semua. Semoga kita semua masih diberi kesehatan sehingga kita masih bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Nah, kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai hasil diskusi kami, yaitu mengenai perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran di Indonesia. Tugas ini yaitu mata kuliah perekonomian Indonesia. Baik, untuk tidak lebih memperpanjang lagi, kami dari kelompok kami akan menjelaskan mengenai materi perdagangan luar negeri dan neraca pembayaran Indonesia, yang kali ini akan dijelaskan oleh Leni Merlina. Kepada Leni Merlina kami persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang perdagangan luar negeri atau perdagangan internasional. Perdagangan adalah suatu proses tukar-menukar yang dilakukan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak yang terlibat. Pada kenyataannya, suatu negara dalam memenuhi kebutuhannya belum mampu memproduksi barang sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Seiring berkembangnya teknologi, sebuah negara bisa mengadakan hubungan dagang dengan negara lain, atau yang biasanya kita sebut dengan ekspor dan impor. Nah, kegiatan ekspor dan impor inilah yang kita sebut dengan perdagangan internasional. Selanjutnya, macam-macam permasalahan perekonomian internasional. Yang pertama, perbedaan mata uang. Yang kedua, kualitas sumber daya masih rendah. Yang ketiga, kebijakan impor suatu negara. Yang keempat, perang. Dampak positif ekonomi internasional terhadap ekonomi nasional. Yang pertama, peningkatan suatu produksi dengan skala internasional. Yang kedua, mempererat antar negara dalam melakukan kegiatan perdagangan. Yang ketiga, bisa meningkatkan pendapatan masing-masing negara. Yang keempat, menambah kesempatan kerja. Selanjutnya, dampak negatif ekonomi internasional terhadap ekonomi nasional. Yang pertama, adanya ketergantungan terhadap negara lain. Yang kedua, adanya persaingan dengan tidak sehat dalam perdagangan internasional. Yang ketiga, banyak industri kecil yang kurang mampu bersaing. Yang keempat, pola masyarakat menjadi westernisasi. Yang kelima, terjadinya penjajahan ekonomi oleh negara yang lebih maju. Selanjutnya, hutang luar negeri. Hutang luar negeri atau pinjaman luar negeri adalah total hutang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerimaan hutang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan, atau perorangan. Bentuk hutang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Baiklah, selanjutnya tentang neraca pembayaran Indonesia. Materi ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Rofi Adonis. Kepada Rofi, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Leni Marlina, yaitu tentang neraca pembayaran Indonesia. Neraca pembayaran merupakan suatu kisar yang meringkas transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam 2 macam transaksi, yaitu pertama, transaksi debit. Transaksi debit ialah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari dalam negeri ke luar negeri. Transaksi ini disebut transaksi negatif, yaitu transaksi yang menyebabkan berkurangnya posisi cadangan devisa. Yang kedua, transaksi kredit. Transaksi kredit adalah transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang devisa dari luar negeri ke dalam negeri. Transaksi ini disebut juga transaksi positif, yaitu transaksi yang menyebabkan bertambah posisi cadangan devisa negara. Komponen neraca pembayaran. Yang pertama, ada transaksi berjalan. Transaksi berjalan memberikan gambaran tentang nilai transaksi yang diakibatkan oleh kegiatan perdagangan barang dan jasa. Yang kedua, arus modal. Transaksi modal menggambarkan aliran keluar masuk modal di antara Indonesia dengan negara-negara lainnya. Fungsi neraca pembayaran. Yang pertama, sebagai alat pembukuan agar pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat mengenai jumlah barang dan jasa yang sebaiknya keluar atau masuk dalam batas wilayah suatu negara, serta untuk mendapatkan keterangan mengenai anggaran alat-alat pembayaran luar negeri. Yang kedua, sebagai alat untuk mengukur kondisi ekonomi yang terkait dengan perdagangan internasional dari suatu negara. Sebagai alat untuk melihat gambaran pengaruh transaksi luar negeri terhadap pendapatan nasional negara yang bersangkutan.
Yang terakhir yaitu sebagai alat untuk memperoleh informasi rinci terkait dengan perdagangan luar negeri. Baiklah, sekian yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator yaitu Agus Kurniawan. Baik, terima kasih kepada Leni Marlina yang telah memaparkan materi dari hasil diskusi kami. Jika dari teman-teman ada yang kurang paham atau ingin dipertanyakan kepada kelompok kami persilakan. Dan kami sebelumnya mohon maaf jika dari penyampaian materi tadi atau dari pembukaan kami yang agak kurang, harap dimaklum dan dimaafkan. Dan demikianlah yang bisa dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.